Polisi menggerebek kampung narkoba di Tanah Garapan Jermal 15. 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 Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Jermal 15. Jermal 15. Jermal 15. Jermal 15. Kampung itu menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Untuk kesekian kalinya, kampung narkoba di kawasan 15 Ujung Medan, Sumatera Utara kembali digerebek. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek perjudian dan narkoba di kawasan Jermal 15 Medan. Saya sebagai perwakilan tim investigasi ingin melakukan penelusuran terhadap tanah garapan di Jalan Jermal Medan Dindai yang terkenal dengan sebutan kampung narkobanya. Saya di sini sudah berada di lokasi tanah garapan. Lahan garapan Jermal 10, 11, 15, dan Gang Kasir yang berbatasan antara Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang merupakan surganya bagi para bandar dan pemakai narkoba serta pemain judi. Omsetnya paling sedikit satu hari mencapai 1 miliar rupiah. Saya melakukan wawancara dengan seorang warga setempat yang telah lama tinggal di daerah ini dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai tanah garapan ini sejak dulu. Dulunya tanah ini merupakan perkebunan yang diberikan HGU oleh pemerintah. Itu perkebunan yang ditanami tebu, tembakau, dan kelapa sawit. HGU habis masanya sehingga menjadi terbengkalai kembali, tidak ditanami oleh perkebunan. Setelah itu masyarakat kembali menanaminya menggarap lah, istilahnya menggarap. Perlahan-lahan mulai ramai. Kemudian pemuda setempat ataupun OKP memperjualbelikan tanah tersebut menjadi ramai, diperjualbelikan, ditanam, dibangunlah di situ rumah-rumah oleh pendatang-pendatang yang dari luar. Demikian, itulah awalnya tanah garapan itu. Benar, seiring berjalan waktu, tanah garapan menjadi ramai oleh rumah-rumah penduduk berbagai suku, agama, sehingga karena itu dipegang oleh pemuda setempat yang istilahnya preman maupun OKP, organisasi kepemudaan, sehingga menjadikan kehidupan sosial di tanah garapan tersebut menjadi negatif. Karena penguasaannya oleh para preman dan maupun OKP tersebut, mereka bertransaksi narkoba untuk pencarian uangnya. Dari penelusuran saya ke lokasi lapangan, ketika memasuki area lahan garapan Jermal 15, sudah ada portal yang dipasang untuk mengawasi siapa saja orang yang keluar masuk, ibaratnya seperti masuk ke markas tentara. Sesampainya di portal yang dijaga oleh oknum AKP ditugaskan melaksanakan pengawasan, lalu menanyakan kepada orang yang hendak masuk ke lahan garapan. Tidak sembarang orang yang bisa masuk lahan garapan Jermal ini jika kita tidak ada yang kenal di dalam, atau keluarga tidak diperbolehkan masuk. Namun apabila datang dengan tujuan memakai narkoba dan bermain judi, petugas portal anggota ketua KP membuka portal dan mempersilakan masuk, lalu mengarahkannya ke salah satu rumah yang dijadikan tempat untuk mengonsumsi sabu dan bermain judi. Benar, Bu. Jadi di situ itu khususnya mereka pasang portal maupun pos-pos penjagaan agar bisa mereka memantau orang yang masuk, termasuk aparat keamanan. Mereka ada yang berpatroli sendiri, begitulah sistem keamanan mereka itu. Ada tanda-tanda misalnya ada yang mencurigakan, mereka menggunakan sandi sendiri untuk pengamanannya. Karena di situ aksesnya itu memang sudah gimana ya namanya, punya pos-pos lah, portal-portal masing-masing. Karena tersebar di situ tempat-tempat pemakaiannya dan ada geng-gengnya gitu. Yang
Karena ada yang sini geng ini, yang sini geng ini, tapi dalam satu komando juga mereka itu, satu bosnya, begitu Bu. Kawasan Jermal 15 Medan, Sumatera Utara untuk kesekian kalinya digerebek polisi setelah transaksi narkoba kembali marak di perkampungan ini. Mereka ya itu tadi yang saya jelaskan, ada geng-geng, geng-gengnya banyak tempat-tempat pemakaiannya gitu. Soal penduduk di situ, mereka memberikan subsidi berupa sembako, ada uang. Kesejahteraan mereka juga diperhatikan sama mereka-mereka yang menjadi geng-geng narkoba di situ lah begitu. Jadi mereka selalu mensubsidi lah begitu, sembako maupun uang, dan jadi kesejahteraan mereka juga diperhatikan sama mereka-mereka yang menjadi bandar-bandar di situ begitu. Petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku judi dan narkoba di perkampungan padat penduduk kawasan Jermal 15, Medan. 5 orang pria ditangkap dan seluruhnya positif memakai narkoba usai menjalani tes urin. Kelimanya juga diduga merupakan pelaku perjudian. Hal ini dibuktikan dengan temuan sejumlah mesin judi jackpot yang masih dalam kondisi menyala saat penggerebekan berlangsung. Selain menangkap 5 orang, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti diantaranya 2 paket sabu dan sejumlah alat hisap sabu. Polisi menyebut kawasan Jermal 15 termasuk dalam salah satu kawasan rawan narkoba dan judi yang masuk dalam target operasi. Seorang warga tersebut mengungkapkan bahwa aktivitas peredaran narkoba tersebut sudah berjalan bertahun tanpa adanya tindakan tegas dari pihak aparat untuk membersihkan lokasi tersebut dari narkoba. Tindakan ada sih, tapi berulang-ulang kali pun sudah dirazia tempat ini, namun masih tetap karena yang ditangkap bukan bandar utama. Jadi yang ditangkap itu seringnya pemakai-pemakai yang orang luar masuk ke situ. Jadi kayak berulang-ulang, tapi ya ini burukan dari aparat kita juga sebenarnya kalau berniat untuk memberantasnya mungkin nggak sulit lah kalau memang, tapi di situ sepertinya ada juga petinggi-petinggi aparat itu yang membackinginya sepertinya. Jadi ada kebocoran-kebocoran juga kalau mau ada razia. Begitulah Bu. Itulah tanggapan saya yang ada saya tahu. Polrestabes Medan mengubah kawasan Jermal 15 yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba berbasis teknologi. Sejumlah kamera pengawas dengan fitur face recognition hingga patroli udara di beberapa titik. Pasca pemberantasan kampung narkoba di kawasan Jalan Jermal 15 Medan, Polrestabes Medan mengubah kampung tersebut dengan nama Kampung Bebas Narkoba Berbasis Teknologi. Di lokasi ini personil Satres Narkoba Polrestabes Medan membuat posko berisikan 15 petugas gabungan. Petugas telah bersiaga selama 24 jam penuh dengan sistem jaga bergantian. Selain itu, mereka juga menggelar patroli di jam-jam tertentu. Selain menggunakan sepeda motor, patroli juga dilakukan dengan berjalan kaki.
Petugas juga melengkapi posko dengan drone yang berfungsi untuk melakukan patroli udara. Nantinya, dari hasil pantauan udara, akan digerakkan petugas yang berada di posko jika ditemukan adanya praktik transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Valentino Alfa Tatareda menyebut, posko Kampung Bebas Narkoba di Jermal 15 dilengkapi beberapa kamera pengawas dengan fitur sistem pengenalan wajah. Selain di Jermal 15, terdapat 9 posko lain yang dibangun Satres Narkoba Polrestabes Medan di perkampungan-perkampungan yang selama ini rawan akan peredaran narkoba.